warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadratul Mukarramah, para ibu jamaah majelis sholawat, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tinggal kita. Kelihatan. Enggak, udah sih gitu. Yang penting ada rekamannya dulu. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua, sehingga kita semua tercatat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin. Para ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini, saat ini kita bisa memulai kembali cara yang rutin kita lakukan. Jadi jamnya rutin itu pembacaan sholawat. Mudah-mudahan wasilah dari pembacaan sholawat menjadi sebab kita semua semakin ditautkan dengan Allah dan juga Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walaupun dalam keadaan yang sangat darurat, ya darurat, diguyur hujan, alhamdulillah kita mudah-mudahan sebagai simbol dihujani rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gelap-gelapan, ya sebetulnya madorotnya kita belum seberapa dibandingkan dengan madorotnya sepuh-sepuh kita zaman dulu. Sepuh-sepuh kita zaman dulu bukan hanya gelap, nggak ada lampu. Dulu memang nggak ada lampu juga. Ngajinya sambil dikejar-kejar apa? DI. Almarhum abah saya pernah cerita dulu waktu ngaji bukan cuma diganggu sama manusia, tapi juga diganggu sama jin. Ya manusia juga, ya jin juga. Lagi ngaji, pondoknya dibakar. Lagi ngaji, tiba-tiba batunya berterbangan. Sedangkan perjalanannya beliau dari rumah menuju ke pondok itu jalan kaki, biasanya kurang lebih 7 hari berturut-turut. Nah, dulu jalan kaki, nggak ada kendaraan. Nyampe sana, nyampe pondoknya, ya nggak ngaji, mau ngaji ya nggak aman juga, karena harus mengamankan diri dari DITI. Jadi alhamdulillah kalau kita melihat kisah-kisah seperti itu, sejarah-sejarah seperti itu, madorotnya kita nggak seberapa, kita masih aman, nggak ada yang mengganggu apapun, hanya sekedar gelap-gelapan udah biasa. Biasanya malah kalau pas lagi ngerumpi senangnya gelap-gelapan. Panas-panasan. Gelap-gelapan, panas-panasan.
melanjutkan pembahasan kita yang tertunda karena beberapa hal alasan-alasan. Kemarin di pertemuan-pertemuan yang lalu ada pembahasannya tentang rukun Islam dan rukun iman. Mudah-mudahan sekian minggu nggak ngaji, nggak lupa lagi. Kalau diulang-ulang lagi kapan kelarnya? Tapi memang kita ini hanya diwajibkan untuk thalabul ilmi, nggak diwajibkan untuk pinter. Nggak ada perintah wajib pinter, enggak, tapi wajib menuntut ilmunya. Tapi bukan berarti yang penting mas saya mah nuntut ilmu aja, nggak usah dipahamin, nggak wajib pinter, nggak gitu juga. Selanjutnya tentang Miftahul Jannah atau Miftahul Jannah, bukan Miftahul Jannah orang Cilengsi sana ya. Tapi Miftahul Jannah di sini maksudnya kalimat La ilaha illallah. Itu disebut juga sebagai kalimat Miftahul Jannah atau kuncinya surga. Kenapa dibilang Miftahul Jannah? Karena salah satu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah pasti akan masuk surga. Itu jaminannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus optimis, harus pede, harus percaya diri. Ketika kita memeluk agama Islam, berarti kita akan masuk surga. Jadi jangan selalu pelajarannya tentang pesimisme. Wah, kita ibadah tiap hari juga belum tentu diterima. Itu terapannya lain. Nanti akhirnya malah nggak mau ibadah. Ini buat apa ibadah? Belum tentu diterima. Terapannya lain. Itu terapannya ketika kita berhadapan dengan orang-orang lain. Jadi kadang untuk menekan rasa takabur dalam diri kita supaya kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, maka tanamkan ingat daun-daun yang seperti itu. Kita ibadah kita ini belum tentu diterima. Biar kita nggak sombong, banyak ibadahnya, saya lebih baik dari si Anu. Jangan. Tapi di banyak waktu, di banyak ini kita harus lebih mengingat bahwa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Maka dari itu sebab dari kita lebih sering mengingat man qala la ilaha illallah dakhalal jannah tersebut, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin memperbanyak mengucap la ilaha illallah aja, sekali aja pasti masuk surga. Apalagi kalau sering, makanya jadi sering zikir, mudah-mudahan. Tapi jangan sampai pas kita dengar dawuhnya Rasul man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, lantas yang penting saya udah pernah mengucap la ilaha illallah, udah pasti masuk surga. Jadi besok-besok udah mau saya ibadah lagi. Bukan begitu. Yang dimaksud dengan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah adalah ketika wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ketika wafatnya dalam keadaan membawa iman dan Islam. Jadi kalau umpamanya meninggalnya tidak membawa iman, tidak membawa Islam, maka berarti la ilaha illallahnya hilang, karena matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, lafaz atau kalimat la ilaha illallah disebut sebagai miftahul jannah, kuncinya surga. Jadi mungkin ibu dulu pernah dengar ada kisah orang dihisab oleh Allah
di yaumul hisab nanti. Terus pas dihisab ditanya ibadahnya apa, ditanya sholatnya berapa kali, nggak pernah. Puasanya berapa hari, nggak pernah. Semua amalnya nggak ada. Sedekah pernah nggak pernah. Nggak pernah ibadah sama sekali. Terus maksiatnya, udah maksiat semua isinya. Jadi udah malaikat udah gatel, udah cemplungin aja cemplungin. Taunya Allah tak dulu. Karena masih ada satu yang pernah dilakukan sama orang tersebut, yaitu pernah berucap la ilaha illallah. Kata malaikat, kapan sholat tadi nggak pernah? Ternyata ada yang memberi kesaksian bahwa orang tersebut pernah nikah. Sebelum akan nikah dituntut dulu bersyahadat. Akhirnya apa? Dia selamat. Dicuci dulu di dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah pernah nikah. Coba kalau nggak pernah nikah, nggak pernah syahadat, jadi nggak dapat jatah surga. Atau ibu-ibu juga bisa mengandalkan. Bu, saya pernah ucap la ilaha illallah kapan? Waktu saya diundang tahlilan di rumahnya si Anu. Makanya ini salah satu fadilah, salah satu keutamaan jamiah. Jadi kita terkumpul, kita berkumpul bersama orang-orang soleh dan solehah. Karena al-jannatu mukhtasatun bi arba'in. Salah satunya adalah orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang soleh. Jadi insyaallah dapat jatah surga. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin bil wujudi illallah. Yang dimaksud dengan la ilaha illallah maknanya apa? La ma'budu bihaqqin bil wujudi illallah. Aika in bil wujudi illallah ila yastahiqu ayyatin lahu kullu syai'in illallah. Jadi maknanya adalah di sini pertamanya menggunakan la nahyi diakhiri dengan huruf istisna. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan maksudnya apa? Tuhan dalam arti kata Tuhannya sesembahan orang-orang. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalimatut tauhid. Selain miftahul jannah disebut juga sebagai kalimatut tauhid. Karena istisnanya ini mengeluarkan kata la ilaha illallah, memahasatukan Allah, tauhid. Makanya ketika Allah disifati itu saling berta'alluq antara satu sifat dengan sifat yang lainnya, yaitu wahdaniyah. Allah itu wujudnya wahdaniyah. Allah itu baqo, kita baqo. Allah itu kudratnya juga wahdaniyah. Iradatnya juga wahdaniyah. Kudratnya Allah itu satu. Kalau kita kan kudratnya beda-beda, ada tahap-tahapannya. Kita ini bisa melakukan apa? Pokoknya kalau nyuci saya lancar. Kalau umpamanya suruh bantuin bapaknya lagi masak, lagi plester, suruh ngangkutin ya bisa, cuma ya berat. Nah bagi Allah itu tidak ada hal-hal seperti itu. Semuanya ada dalam kuasanya Allah. Tidak ada kelas-kelasnya. Melakukan ini bisa banget, melakukan ini agak bisa, nggak ada kayak gitu. Semuanya bisa. Tapi di dalam Al-Quran disampaikan innallaha ala ma yasha'u qadir. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Di lain ayatnya juga innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi di lain ayat innallaha ala ma tasha'u qadir. Allah
maha kuasa atas apa yang dikehendakinya. Karena tadi itu antara satu sifat dengan sifat yang lain itu saling berta'alluq, saling ketergantungan. Allah itu kuasa, tapi kalau tidak berkehendak ya tidak akan terjadi. Allah itu kuasa menghilangkan pandemi, mengangkat pandemi COVID sekarang ini, pandemi corona. Tapi Allah belum berkehendak, makanya tidak terjadi. Jadi harus ada kudrat dan juga ada irodahnya, saling berta'alluq. Tapi kudrat dan irodahnya Allah selain wahdaniyat juga mukhalafah lil hawadis. Karena mukhalafahnya itu maka menjadi wahdaniyah. Buyang kan? Buyang, saya juga buyang sebetulnya. Jadi perbedaannya itu, wahdaniyatnya itu menjadi sebuah perbedaan dengan kita. Kita yang makhluk itu nggak sama dengan kudratnya Allah. Irodatnya juga. Kalau irodatnya Allah itu sudah pasti dan dibarengi dengan kudrat. Kalau irodatnya kita, kehendaknya kita, kemauan kita kadang-kadang tidak dibarengi dengan kekuasaan. Saya pengen kayak si Anu tapi nggak mampu. Kalau Allah sudah berkehendak, irodatnya sudah pasti, kudratnya sudah pasti mendukung. Wa fadailuha la tasma minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah thalatha marratin fi yawmihi kanat lahu kafaratun li kulli dhanbin asadahu fi dhalikal yawm. Salah satu fadilah dari membaca lafaz la ilaha illallah itu banyak sekali. Salah satunya adalah disampaikan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yawmihi kanat lahu kafaratun li kulli dhanbin asabahu fi dzalikal yaum. Barang siapa membaca la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, maka akan menjadi kifarat dosanya yang dilakukan pada hari tersebut. Tapi dosa yang tidak disengaja. Kalau sengaja saya mau dosa sebanyak-banyaknya, terus habis itu ucap la ilaha illallah 3 kali, itu dosa. Beda. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil dan dosa-dosa yang memang dilakukan tanpa disengaja. Jadi berucap la ilaha illallah satu hari 3 kali, dalam satu hari 3 kali itu akan menembus dosa kita yang dilakukan pada hari tersebut. Itu salah satu dawuhnya Rasulullah. Fadilah yang lain yang tadi disampaikan, qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang berucap la ilaha illallah pasti akan masuk surga karena menggunakan kata dakhala. Dakhala itu fi'il madi yang menggunakan zaman madi, padahal kita belum mati. Dakhala jangan. Dakhala itu maksudnya sesuatu yang ketika sesuatu yang belum terjadi tapi sudah pasti akan terjadinya, maka akan menggunakan fi'il madi. Contoh pada saat qomat, qomatis sholat, kalau koma udah pakai fi'il madi, pakai qad lagi. Kir akan berdiri sholat, sudah berdiri sholat, padahal sholatnya baru mau. Nah, salah satu contohnya itu. Maka ketika Rasulullah atau Allah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadinya, biasanya selalu menggunakan fi'il madi. Fi'il madi itu biasanya penggunaannya untuk sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi, misalnya hal besar istiqbal itu yang mudhari, harusnya bukan dakhala tapi ada khulu. Tapi karena sudah pasti dimasukkannya ke dalam surga, maka Rasulullah menggunakan kata dakhala. Hanya proses masuk surganya nanti yang beda-beda prosesnya.
Wa an Ka'bil Ahbar radhiyallahu anhu Allah Ta'ala ila Musa fit Taurat laula man yaqula la ilaha illallah lasaraqat jahannam ala ahli dunya. Allah menyampaikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam di dalam kitab Tauratnya, ini daunnya Allah langsung, laula man yaqula la ilaha illallah lasaraqat jahannam ala ahli dunya. Jika seandainya tidak ada yang berucap la ilaha illallah di dunia, maka pasti jahanam, neraka itu akan muncul di dunia. Jadi salah satu penjamin, makanya kalau ada ramalan-ramalan 2020 waktu itu kan 2020 kiamat, ada kan ramalan seperti itu. Ada lagi berapa? 2000 berapa? 2012. Alhamdulillah sampai 2021 masih. Salah satu tanda-tanda kiamat adalah dihilangkannya kalimat tauhid dari dunia ini. Kalau kita nggak mau buru-buru kiamat, ya zikir sebanyak-banyaknya. Selama masih ada yang berzikir, berucap la ilaha illallah, insya Allah dunia ini masih diselamatkan dari kehancuran. Jadi dawuhnya Allah di dalam kitab Taurat, seandainya tidak ada yang mengucap la ilaha illallah, sudah tidak ada satupun yang berucap la ilaha illallah, maka neraka itu akan dimunculkan di dunia untuk membakar seluruh makhluk. Alhamdulillah. Oleh sebab ini afdalul asya al-iman wa huwa qalbiyyun wa afdalul kalam kalamullah wa afdaluhu al-Qur'an wa afdalul kalam ba'dahu la ilaha illallah wa afdalul hamdi ala syafii. Dawuhnya Imam Syafi'i bahwa yang terbaik di antara segala sesuatu adalah iman. Wa huwa qalbiyyun, dan itu bersifat hati, karena keimanan itu adanya di hati. Wa afdalul kalam, nah yang terbaik dari ucapan adalah kalamullah, mengucapkan kalam-kalamnya Allah. Kalamnya Allah itu yang mana yang terbaik? Kalamnya Allah yang terbaik adalah Al-Quran. Jadi kalamullah itu bukan hanya Al-Quran, karena Al-Quran itu hanya sebagian saja yang dibuka hijabnya disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifatnya Allah itu salah satunya adalah kalam, dawuh. Qaumuhu mutakallimun. Allah itu selalu dawuh. Nah, dawuhnya enggak sama kayak kita. Kita ngomong ngoceh, sama kemari, enggak jelas. Kalau Allah enggak. Dawuhnya tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, yang disampaikan, yang tercatat di dalam mushaf Al-Quran, mushaf Usmani yang kita baca itu adalah wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sebagian kecil dari dawuhnya Allah. Ditambah lagi nanti ada hadis qudsi, ada lagi kalamullah yang disampaikan melalui Taurat, melalui Zabur, melalui Injil, disampaikan melalui suhuf-suhufnya para nabi dan rasul terdahulu. Yang terbaik dari semua kalamullah yang sekian banyak itu adalah Al-Quran. Wa afdalul kalam ba'dahu la ilaha illallah. Lalu setelah Al-Quran yang terbaik apalagi? Yang terbaik setelah membaca Al-Quran adalah mengucap la ilaha illallah sebanyak-banyak. Itu adalah dawuh atau ucapan-ucapan yang terbaik. Masih banyak sebetulnya fadilah dari la ilaha illallah, tapi kalau diurai semuanya terlalu panjang. Nanti udah habis 8 ngajinya kelamaan. Nah,
Jadi ini bagian ini semua sekarang pembuka aja ya. Apa buat? Udah, apa mau diterusin lagi? Terus kayak tukang parkir aja terus. Sedikit lagi ya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama menyampaikan anna kalimat la ilaha illallah isna asyara harfan. Fala jarama ay fala budda annahu wajaba biha isnata asyara fardatan. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu mempunyai 12 huruf. Isna asyara harfan. Mempunyai 12 huruf. Maka 12 huruf ini menjadi isyarat bagi kita semua bahwa kita harus memenuhi 12 kewajiban untuk kita semua. 12 kewajiban apa aja? Jadi kewajiban kita bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, tapi ada kewajiban-kewajiban lain. Fala jarama, ay fala budda annahu wajaba biha isnata asyara fardatan. Sittatun zahiratun wa sittatun batinatun. Yang 6 itu bersifat zahir, nyata, yang 6 lagi bersifat batin, hubungannya sama hati. Yang 6 itu dilakukan oleh tubuh kita, yang 6 lagi dilakukan oleh hati kita. Amma zahirah, yang zahir, yang nyata, yang bisa dilakukan oleh badan, itu adalah faqoharo, kita harus bersuci. Yang pertama dari 6 yang zahir adalah suci. Suci, kita menjaga kesucian. Suci dari najis, maksudnya itu dalam segala hal harus menjaga kesuciannya. Sehingga salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Pasal pada saat masak itu hati-hati kalau lagi masak. Kalau lagi masak, apalagi masaknya untuk umum. Siapa yang tukang masak? Ada ya? Hati-hati tukang masak. Karena bertanggung jawab untuk semua yang makan. Yang makannya nanti runtuh di akhirat. Kata Allah, kamu makan makanan yang gak suci. Kata orang tersebut, loh saya gak tahu yang masakin itu loh. Ada gak tahu, ternyata apa gak suci. Gak sucinya karena kesuciannya nanti harus hati-hati. Jadi nanti ada babnya sendiri sebetulnya, penggambaran sedikit bahwa pada saat kita masak biasanya ibu sebagian, mudah-mudahan tidak kebanyakan ya simple, kocok-kocok aja deh di wadah, sayurnya dikocok-kocok di ember sama di baskom, nah dicelup, itu enggak sah, enggak mensucikan, karena air itu ada air mohirun mukohir, suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang mustakmal, ada air yang mutanajis. Air itu sebetulnya nggak ada air najis. Yang air najis hanya air seni. Pada dasarnya air itu semuanya suci. Cuma kalau tercampur najis kurang dari 2 kulah itu menjadi mutanajis. 2 kulah itu Dua kulah itu kalau di konversi ke wadah gitu, namanya ke wadah yang kurang lebih 1 hasta persegi, kurang lebih 80 cm persegi, kubus ya, kubus 80 cm. Jadi lebih amannya apa? Berarti pakai tabur air tapi tertutup, itu lebih aman. Dikucur, dikeran, jangan ditampung lagi di ember atau di baskom, di kotor-kotor kayak gitu itu. Jadi harus ada nyuci piringnya, nyuci alat masaknya juga harus ada. Nanti ada babnya sendiri yang lebih detail. Kalau di sini nanti terlalu lama. Toharoh. Yang kedua sholat. Sholat
itu juga termasuk ibadah zahirah, ibadah badaniyah. Karena di situ ada koreo, ada gerakan-gerakan yang sebetulnya mengarahkan kita, membuat kita bergerak setiap hari, setiap saat, sehingga kalau kita sholat setiap saat itu insya Allah secara fisik akan sehat kalau sholatnya benar. Nanti babnya juga ada sendiri bab sholat. Wazakah yang ketiga, ibadah zahirah atau ibadah badaniyah yang ketiga adalah zakat. Kita mengeluarkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Karena ada zakat mal itu acuannya adalah pada aul dan nisab. Kalau zakat fitrah itu ibadah tahunan. Zakat fitrah yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang bertemu dengan akhir Ramadan dan bertemu dengan awal Syawal. Itu maka wajib membayar zakat fitrah. Kalau zakat mal, siapa yang wajib membayar zakat mal? Ketika orang yang sudah mencapai nisab dan haul. Nanti penjelasannya di babnya sendiri. Jadi asal kata haul itu adalah ulang tahun. Wassaum yang keempat ibadah badaniyahnya adalah kewajiban zahirah, kewajiban badaniyah adalah puasa. Puasa yang diwajibkan bagi kita umat Muhammadin, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Bagi yang tidak menemui uzur. Yang kelima, ibadah badaniyah atau kewajiban badaniyah, kewajiban zahirah adalah al-hajj wal jihad. Menunaikan ibadah haji dan juga berjihad. Yang keenam, berjihad fi sabilillah. Menunaikan ibadah haji juga ada syaratnya. Manis taqa'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanannya. Nah, mampu melakukan perjalanannya ini tafsirnya nanti panjang, luas. Jadi kan cukup saya mampu melakukan perjalanannya, tapi ternyata meninggalkan keluarga di kampungnya sampai terlantar, itu juga nggak boleh. Jadi manis taqa'a ilaihi sabila itu di perjalanannya aman, sampai kembalinya di rumahnya keluarga yang ditinggalkan itu sudah bisa dipastikan aman. Jadi nggak bisa memikirkan perjalanannya aja. Wal jihad yang keenam, ibadah atau kewajiban badannya adalah jihad. Jihad fi sabilillah. Yang dimaksud jihad adalah wa amma jihadul akbar fa huwa mujahadatun wal jihad ayat kita fi sabilillah li iqamatid din. Wa hadha huwa jihadul asghar. Jihad itu ada dua, ada jihad asghar, ada jihad akbar. Jihad kecil sama jihad besar. Jihad kecil adalah apa? Berangkat ke medan perang, mengangkat senjata, mengalahkan memerangi musuh-musuh Allah. Ya, fisabilillah. Tapi ada syarat-syarat jihadnya, nggak boleh begitu aja. Syarat jihad itu salah satunya kita disahkan jihad ketika lawannya tidak lebih dari 3 untuk 1 orang. 1 dari kita lawannya maksimal 3. Kalau lawannya lebih dari 3, itu kita dianjurkan untuk pergi, nggak usah ngelawan. Karena apa? Kalau mati bukan jadi mati syahid, tapi jadi bangke. Kalau umpamanya, saya nggak harus banyak-banyak, bawa aja bom 1, bawa ke kerumunan, jentakin, itu mah bukan mati syahid, tapi mati sangit, bosku. Disambut katanya orang kalau berjihad disambut sama bidadari 40, dia disambut sama 40 bidadari, cuma bidadarinya juga bosku. Kenapa? Enak
apa kata bidadari gue udah cantik dikasih yang gosok. Jadi jihad itu ada syarat-syaratnya. Nah yang dimaksud dengan jihad akbar, jihad besar adalah bahwa mujahadatun nafsi. Ini yang paling berat. Kita memerangi diri sendiri, memerangi hawa nafsu kita sendiri. Kita ketemu orang, pas kita nanya apa, kita salah, assalamualaikum, dari mana bu? Orangnya diam aja, langsung tersinggung. Gitu. Itu memerangi hal-hal kayak gitu itu berat. Orang udah maksa-maksain nanya, dianya malah manyun baik. Berat. Besoknya pas ketemu, dianya nanya, malah kitanya yang manyun. Gitu. Padahal pas kemarin itu kebetulan memang gak kedengeran. Nah itu salah satu jihad yang terberat bagi diri kita sendiri. Kita harus mampu menerima semua orang dalam kondisi apapun, harus kita terima. Karena daunnya Sayyidina Ali, jika bukan saudara musliman, maka dia adalah saudaramu sebangsa. Jika bukan saudaramu sebangsa, maka dia adalah saudaramu sesama manusia. Jadi kalau pokoknya kita di jalan ada yang kepleset terus hampir ketabrak mobil, jangan ditanya dulu agamanya apa bu, keburu mati. Makanya dalam hal tolong menolong itu gak perlu apa, kurang Sunda maulah mancak kaki hilang, gak usah nanya-nanya dulu, udah langsung tolongin aja. Nah ini salah satu yang dimaksud jihad akbar, karena kita memerangi hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa jangan di luar, di dalam rumah. Kita merasa saya udah kurang apa, saya udah bener banget, tapi dianya aja nggak menerima. Betul nggak? BRT bener? BRT lama. Semuanya. Kadang-kadang kan gitu, berdebat seperti itu. Saya mah udah bener banget. Kita mempertahankan kebenaran versi kita masing-masing. Tetapi kita lupa bahwa jika kita benar, belum tentu orang lain itu salah. Belum tentu orang lain salah. Jika orang lain salah, bukan berarti kita ini benar. Gitu. Jadi, mari kalau memang kita mau berjihad, berjihadlah, pilihlah jihad yang akbar, memerangi hawa nafsu kita sendiri. Udah, ini udah lirik-lirik terus. Udah. Sedikit lagi aja. Nanti yang ibadah ada yang kewajiban yang batiniahnya. Kewajiban yang batiniahnya yang mana? Sittatun wasittatun batinatun. Yang keenam adalah kewajiban yang bersifat batin, dilakukan oleh hati. Yang pertama adalah tawakal. Bertawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Tapi bukan berarti berserah diri itu pas celananya melorot biarin aja deh, karena Allah yang naikin, bukan kayak gitu. Yang dimaksud dengan tawakal itu ada ikhtiarnya gitu. Biarin aja nungguin Allah yang naikinnya, enggak gitu. Kalau kata guru saya dulu, emang Allah mau taruh manggil naik angkot apa gitu, enggak gitu. Yang dimaksud dengan tawakal adalah kita berikhtiar, setelah berikhtiar kita serahkan semuanya pada Allah. Itu namanya tawakal. Yang kedua, wat tafwid. Tafwid itu adalah pasrah. Nah ini yang tafwid ini lebih tinggi dari tawakal.
Tafwid ini menyerahkan segala urusannya pada Allah, tapi dibarengi dengan keyakinan di dalam hati. Jadi jangan kayak gini, saya mau tafwid, saya mau pasrah aja sama Allah, tapi pas pada saat ada keinginan yang tidak terpenuhi, belum saya udah sholat, udah berdoa, udah berserah sama Allah, tapi masih aja susah. Bukan, nggak kayak gitu. Yang dimaksud tafwid adalah menyerahkan segala urusannya pada Allah, susah dan senangnya diterima dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa ini adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tafwid. Ini levelnya lebih tinggi dari tawakal, karena tafwid ini nyaris tanpa ikhtiar. Nyaris tanpa ikhtiar, dia menyerahkan segala urusannya sama Allah. Ini levelnya agak susah. Yang selanjutnya, yang ketiga, kewajiban batiniyah yang ketiga adalah as-sabru, sabar. Sabar yang dimaksud adalah apa? Sabar itu adalah menerima segala ketentuan yang ketentuan Allah yang ditimpakan pada dirinya, yang berkaitan dengan musibah dan lain-lain. Dan yang harus kita ingat, sabar itu ada batasnya. Ya kalau ada bahasa sabar sih sabar, tapi sabar juga ada batasnya. Itu bukan sabar namanya kalau ada batasnya. Kalau ada batasnya lapangan. Kalau sabar gak ada batasnya. Karena apa? Karena kalau manusia sudah sampai pada batas kesabarannya, berarti sudah tidak sabar lagi. Jadi udah jangan bilang sabar juga ada batasnya. Saya udah gak sabar lagi, itu malah lebih logis, lebih bisa diterima. Kalau bilang sabar ada batasnya, sabar itu gak ada batasnya. Kesabaran tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kesabaran kita. Karena kesabaran kita masih terlalu kecil. Yang keempat, kewajiban badannya adalah ar-ridho. Ridho atas segala takdir Allah. Menerima yang kemarin disampaikan, wal qabil qadari khairihi wa syarrihi. Ridho atas segala ketentuan Allah, baik dan buruknya kita terima. Itu adalah ridho namanya. Orang yang paling level dalam keridhoannya tertinggi adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikutnya adalah Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Yang terakhir was-zuhud. Yang kelima az-zuhud. Zuhud adalah menghindari hal-hal yang tidak perlu. Zuhud itu adalah menghindari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Itu zuhud. Contohnya apa ya? Tapi kalau saya sebut contohnya malah kesindir semua termasuk saya. Jadi agak bingung juga. Dikit-dikit. Hal-hal yang tidak perlu, karena kebanyakan orang itu mengenai zuhud itu membuang harta, memiskinkan diri, bukan. Itu tidak termasuk zuhud. Zuhud itu tetap menerima, hartanya tetap dirawat, tetap digunakan sebagaimana mestinya, tetapi menghindari hal-hal yang tidak perlu. Contohnya, kita beli sesuatu yang perlu, ini perlu nggak? Harus dilihat dulu. Kalau nggak perlu, ditutup. Itu barang-barang yang kita miliki tidak pernah dipakai, itu setiap hari melaknat sama pemiliknya. Hati-hati. Ada ya, biasanya emang ibu-ibu lebih banyak kayak gitu. Kan biar nggak pinjem-pinjem. Iya, di rumahnya berderet perabotan semua. Yang dipakainya itu kadang-kadang 3 tahun sekali. Itu juga kalau ada yang pinjam, karena dianya nggak pernah butuh.
Itu yang dimaksud dengan zuhud bukan berarti kita harus membuang-buang harta. Hartanya tetap digunakan sebagaimana mestinya, tidak harus miskin. Zuhud itu adalah menghindari hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang syubhat. Buat taubah yang keenam, ibadah batiniah adalah taubat. Taubat kepada Allah. Syarat dari taubat yang bersifat dari taubat dari dosa yang bersifat haqqullah itu 3 syarat diterimanya taubat. Yang pertama ada an-nadmu. Dia harus bersedih, menyesal telah melakukan dosa tersebut. An-nadmunya karena Allah, bukan karena gara-gara ini akhirnya saya jadi kecelakaan, bukan karena gitu, tapi menyesal karena Allah. Terus selain sedih, dia juga berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Udah 6 mungkin. Dalam Udah 6 belum? Udah. Belum. Sudah yang zuhud yang kelima tadi. Zuhudnya kelima, taubatnya keenam. Iya. Taubat itu keenam. Jadi dia menyesal, bersedih dan mengulangi, berjanji tidak mengulangi kembali. Tetapi kalau bersifat sakul adab, ada kaitannya dengan sesama manusia. Kita biasa kepada sesama manusia, maka ditambah satu lagi, harus mendapatkan maaf dari orang tersebut. Jadi hati-hati ketika kita mau berucap menyakiti hati sesama kita, saudara-saudara kita. Kalau kita mau bertobat sama Allah, tobatnya sampai cengking, sampai bercucur air mata darah, tidak akan diterima selama kita tidak meminta maaf pada orang tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.